Soal nomor 9, ditanyakan nilai minimum fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 16x tambah 55 pada interval x mulai dari 3 sampai dengan 6. XP sama dengan negatif B per 2A negatif 16 per 2 kali 1 sama dengan 8. Nilai YP sama dengan F8 sama dengan negatif 9. Ini keliru karena 8 tidak termuat pada interval ini. Untuk mengetahui nilai minimum fungsi dibandingkan nilai fungsi di ujung interval ini, yaitu nilai F3 dan nilai F6. F3 sama dengan 16, F6 sama dengan negatif 5, ya. Fungsi bernilai minimum untuk X sama dengan 6, negatif 5. Sketsanya kira-kira seperti ini. Untuk interval yang diberikan 3 sampai 6, nilai fungsi negatif 5 sampai dengan 16. Kalau nilai X tidak dibatasi, nilai minimum fungsi negatif 9 untuk X sama dengan 8. Soal nomor 10, diberikan fungsi kuadrat f(x) sama dengan m tambah 1 x kuadrat dikurangi 2mx tambah m dikurangi 3. Ditanyakan nilai-nilai m yang menyebabkan fungsi definit negatif. Fungsi kuadrat definit negatif artinya fungsi bernilai negatif untuk semua x anggota bilangan real. Grafiknya seperti ini. Parabola terbuka ke bawah, ya, koefisien x kuadrat atau a negatif. Parabola tidak memotong sumbu x, b kuadrat dikurangi 4ac negatif. A negatif, ya, m tambah 1 negatif. M kurang dari negatif 1. B kuadrat dikurangi 4ac kurang dari 0. Disederhanakan. M kurang dari negatif 3 per 2. Kedua interval ini diiriskan. Hasil irisannya M kurang dari negatif 3 per 2. Kalau fx definit positif, ya seperti ini gambarnya. Terbuka ke atas parabolanya dan tidak memotong sumbu x. Fungsi selalu bernilai positif. Soal nomor 11. Diberikan fungsi kuadrat f(x) sama dengan a tambah 4x kuadrat tambah a akar 2x tambah a dikurangi 3. Kita diminta untuk menentukan
nilai-nilai A yang memenuhi agar fungsi bernilai tidak negatif. Fungsi kuadrat bernilai tidak negatif, gambar grafiknya seperti ini. Parabola terbuka ke atas, koefisien X kuadrat positif. A tambah 4 lebih dari 0. A lebih dari negatif 4. B kuadrat dikurangi 4AC tidak positif. Ya. B kuadrat dikurangi 4AC kurang atau sama dengan 0. Disederhanakan, pertidaksamaan kuadrat, ruas kiri difaktorkan untuk mendapatkan A pembuat 0, yaitu A sama dengan negatif 6 dan A sama dengan 4. Tanda ketidaksamaan lebih atau sama dengan koefisien A kuadrat positif, maka A yang memenuhi A kurang atau sama dengan negatif 6 atau A lebih atau sama dengan 4. Diiriskan dengan A lebih dari negatif 4, hasil irisannya A lebih atau sama dengan 4. Soal nomor 12. Garis lurus Y sama dengan 3X tambah 4 menyinggung parabola Fx sama dengan X kuadrat tambah Bx tambah 4. Ditanyakan nilai B. Soal ini hubungan garis lurus dengan parabola. Garis lurus dan parabola diperpotongkan menghasilkan persamaan kuadrat. Hubungan garis lurus dengan parabola ditentukan oleh nilai diskriminan persamaan kuadrat ini. Ada 3 kemungkinan. Diskriminan kurang dari 0, garis lurus tidak memotong parabola. Diskriminan sama dengan 0, garis lurus menyinggung parabola, dan diskriminan lebih dari 0, garis lurus memotong parabola di 2 titik. Kita perpotongkan garis lurus dan parabola. Diperoleh persamaan kuadrat X kuadrat tambah B dikurangi 3X sama dengan 0. Garis menyinggung parabola, diskriminan sama dengan 0. B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. B dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 0. B sama dengan 3. Soal nomor 13. Parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4AX tambah A bersinggungan dengan parabola Y sama dengan 2X kuadrat tambah 2X. Ditanyakan nilai dari A kuadrat tambah 1 dengan syarat 2A tambah 1 kurang dari 0. Kedua parabola diperpotongkan menghasilkan persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2 tambah 4AX dikurangi A sama dengan 0. Parabola saling bersinggungan. Nilai diskriminan persamaan kuadrat ini sama dengan 0. B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0.
Disederhanakan persamaan kuadrat. Nilai A yang memenuhi A sama dengan negatif 1/4 atau A sama dengan negatif 1. Dengan syarat 2A tambah 1 kurang dari 0, A kurang dari negatif 1/2. Berarti A yang memenuhi A sama dengan negatif 1. Negatif 1 kuadrat, 1 tambah 1 sama dengan 2. Soal nomor 14. Sebuah benda ditembakkan tegak lurus ke atas. Ketinggian yang dicapai setelah T detik adalah 24T dikurangi T kuadrat meter. Yang ditanyakan, lama benda tersebut berada pada ketinggian tidak kurang 143 meter. Kita buat sketsanya. Hubungan ketinggian dengan waktu dinyatakan sebagai fungsi kuadrat. Ft sama dengan 24T dikurangi T kuadrat. Garis tebal ini adalah posisi benda pada ketinggian tidak kurang dari 143 meter. Lama benda berada pada posisi ini T2 dikurangi T1. T1 dan T2 ini adalah absis titik potong. Ft sama dengan 143 dengan Ft sama dengan 24T dikurangi T kuadrat. Diperpotongkan, diperoleh persamaan kuadrat. T kuadrat dikurangi 24T tambah 143 sama dengan 0. T1 dan T2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Lama benda berada pada ketinggian tidak kurang dari 143 meter. T2 dikurangi T1. Selisih akar-akar persamaan kuadrat, rumusnya akar D per A. A sama dengan 1, B kuadrat dikurangi 4AC, negatif 24, kuadrat sama dengan 576, 4 kali 1 kali 143 sama dengan 572. Jadi ini sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi lama benda tersebut berada pada ketinggian tidak kurang dari 143 meter adalah 2 detik. Soal nomor 15. Parabola fx sama dengan A dikurangi 3x kuadrat dikurangi 3A dikurangi 9x tambah 30 dikurangi 10A, di mana A bilangan real, selalu melalui 2 titik tetap. Ditanyakan koordinat 2 titik tetap tersebut. Fx kita nyatakan dalam 2 bentuk kuadrat. X kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 difaktorkan. Untuk X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 2, bentuk ini bernilai 0, berapapun nilai A. Maka 2 titik tetap yang dilalui oleh parabola atau grafik fx
absisnya 5 dan negatif 2. Jadi kedua titik tetap tersebut adalah negatif 2, F negatif 2 dan 5, F5. Substitusi X dengan negatif 2 dan X dengan 5 untuk mendapatkan nilai F negatif 2 dan F5. F negatif 2 sama dengan 0, F5 juga 0. Jadi koordinat dua titik tetap tersebut adalah negatif 2,0 dan 5,0.